masih di belajar matematika. Oke teman-teman, materi kita pada video kali ini adalah lingkaran. Sebelum kita membahas tentang seluk-beluk dan rumus-rumus tentang lingkaran, baik itu luas maupun keliling, alangkah baiknya kita ketahui dulu tentang definisi lingkaran. Coba teman-teman di rumah tahu nggak apa sih definisi lingkaran setelah melihat bentuk dari lingkaran yang ada di sini? Oke, sepertinya akan saya bantu sedikit di sini. Bisa teman lihat di sini lingkaran punya suatu titik pusat ya, titik pusat lingkaran. Kemudian memiliki garis yang mengelilingi. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa definisi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk suatu garis yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tetap yang disebut titik pusat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Lalu dalam lingkaran terdapat beberapa unsur yang menjadi bagian dari lingkaran itu sendiri. Yang di sini yang pertama ada titik pusat. Tentu saja titik pusatnya adalah titik ini ya, dimana biasanya kita menyebut titik pusat sebagai titik 0 atau titik O. Yang selanjutnya ada jari-jari. Nah, jari-jari di sini adalah garis yang menghubungkan titik pusat dan garis pada luar lingkaran. Yang selanjutnya ada busur. Busur adalah garis lengkung atau garis luar lengkung lingkaran yang menghubungkan antara dua titik random pada lingkaran. Titiknya bisa di mana saja, bisa di sini. Jika titiknya di sini dan di sini, maka busurnya adalah ini. Jika titiknya di sini dan di sini, maka busurnya adalah ini. Oke. Yang selanjutnya ada diameter. Diameter adalah sebuah garis yang melewati titik pusat dan membagi lingkaran menjadi dua. Jadi garis ini disebut dengan diameter. Garis ini adalah diameter. Yang selanjutnya ada tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik random dari sebuah garis lengkung atau busur lingkaran. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat ini garis yang menghubungkan antara dua titik disebut dengan tali busur. Atau bisa kita buat juga di sini sebuah tali busur. Nah, ini juga termasuk ke dalam tali busur. Yang selanjutnya ada apotema. Nah, apotema di sini definisinya adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Mana apotemanya? Yang ini. Ini adalah apotema yang menghubungkan titik pusat dan tali busur secara tegak lurus. Yang selanjutnya ada juring. Nah, juring di sini adalah sebuah wilayah atau sebuah bidang yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Ini disebut bagian ini disebut dengan apotema. Maaf, juring maksudnya. Yang selanjutnya ada pembereng. Nah, pembereng di sini adalah daerah yang kita asli yang bisa teman-teman lihat di sini. Definisi dari pembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur itu sendiri. Oke, sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan tentang apa itu lingkaran, apa itu pusat, jari-jari, kemudian diameter, busur, tali busur, apotema, juring dan pembereng? Oke teman-teman, untuk materi yang selanjutnya di sini ada keliling lingkaran dan luas lingkaran. Untuk rumus keliling lingkaran sendiri itu ada 2πr atau 2 dikali pi kemudian dikali r, dan untuk rumus luas lingkaran itu ada pi r kuadrat, yaitu pi dikali r yang dikuadratkan. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari rumus dari keliling suatu lingkaran. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita misalkan sebuah lingkaran memiliki jari-jari, yaitu misalkan saja di sini kita punya 14. Nah, 14. Lalu yang ditanya, berapakah keliling dari lingkaran tersebut? Keliling lingkaran yang bisa kita lihat di sini rumusnya adalah 2 pi dikali r sama dengan 2 nilai pi adalah 22/7 atau 3,14.
Di sini kita akan menggunakan 22/7 kemudian dikali dengan R. Oke, yang selanjutnya, R di sini memiliki nilai yaitu 14. Kita bisa langsung substitusikan saja. R-nya adalah 14. Oke, yang selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat ada nilai yaitu 7 dan 14 yang merupakan kelipatan, di mana 7 adalah sebagai penyebut. Di sini kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi dengan 7 untuk kedua bilangan ini. Karena ini 22/7 dibagi 7, artinya ini bisa kita coret saja, dan untuk 14 bagi 7 hasilnya adalah 2. Berarti kita punya di sini 2 dikali, langsung saja 22 dikali 2, hasilnya adalah 44. Kemudian kita hitung lagi, 2 dikali 44 hasilnya adalah 88. Jadi kita ketahui bahwa keliling lingkaran dengan jari-jari 14 adalah 88. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan bahas tentang luas lingkaran. Luas lingkaran di sini seperti yang kita ketahui, rumusnya adalah pi r kuadrat. Sama seperti contoh yang pertama, kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita misalkan di sini sebuah soal, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7. Misal sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7. Kemudian ditanya berapakah luas lingkaran tersebut. Nah, langsung saja di sini kita ambil rumusnya. Rumusnya adalah pi r dikuadratkan. Di sini kita langsung masukkan pi-nya adalah 22/7 dikalikan dengan r. R-nya berapa? 7 dikali 7. Karena 7 kuadrat adalah 7 dikali 7, R kuadrat adalah 7 dikali 7. Kita tulis saja seperti ini, tidak apa-apa. Nah, sama seperti soalnya sebelumnya, jika ada penyebut dan bilangan setelahnya atau sebelumnya yang memiliki kelipatan atau bahkan sama, itu bisa kita lakukan kaidah pencoretan ya, untuk menyederhanakan operasinya. Nah, setelah kita melakukan kaidah pencoretan, kita dapatkan di sini 22 dikali 7. Ini akan jadi lebih mudah lagi. Nah, bisa kita hitung di sini 22 dikali 7. Hasilnya adalah 154. Nah, berarti luas lingkaran dari sebuah lingkaran yang berjari-jari 7 adalah 154 cm persegi. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang sudut dari sebuah lingkaran. Nah, seperti yang kita semua ketahui, di sini kita ada satu contoh lingkaran. Yang pertama ini adalah satu lingkaran penuh. Nilai sudut dari satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Oke, yang selanjutnya di sini kita punya lingkaran dibagi 2 oleh suatu garis diameter. Nah, karena satu lingkaran itu nilai sudutnya adalah 360 derajat, maka setengah lingkaran adalah 360 derajat dibagi 2. 360 derajat dibagi 2, ini adalah 180 derajat. Berarti nilai setengah lingkaran adalah 180 derajat. Oke, yang selanjutnya di sini untuk lingkaran ketiga dibagi menjadi lebih banyak part. Oke, di sini yang pertama kita bisa lihat itu ada 1/3 lingkaran. Itu artinya 360 dibagi 3. Hasilnya adalah 120 derajat. Artinya 1/3 lingkaran besaran sudutnya adalah 120 derajat. Kemudian ada 1/4. 1/4 ini lebih mudah lagi ya teman-teman. Ini sering kita ketemui di kehidupan nyata. 360 derajat dibagi dengan 4 sama dengan 90
nilai dari sebuah sudut siku-siku yang biasa ditandai dengan tanda seperti ini, sudut atau seperti ini. Nah, ini papan tulis ini merupakan sebuah bentuk dari sudut siku-siku atau 90 derajat. Kemudian di sini ada 1/10 yang nilainya yaitu 36 derajat. Kemudian ada juga di sini 1/12. 1/12 itu artinya besaran sudutnya adalah 30 derajat ya. 360 derajat dibagi 12. Besaran sudutnya adalah 30 derajat. Untuk besaran sudut bisa teman-teman ketahui nilainya dengan membagi dari penyebut bilangan tersebut. 1/2 dari lingkaran artinya 360 dibagi 2. Kemudian 1/10 360 dibagi dengan 10. 1/4 dari sebuah lingkaran artinya 360 derajat dibagi dengan 4. Maka teman-teman akan ketahui nilai dari sudut tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Selamat belajar matematika dan sampai jumpa. Ting, shoot, whoosh, wih, shoot.